Hai, jumpa lagi di Halo Timnas yang akan menyajikan informasi terupdate mengenai tim nasional Indonesia. Simak berita selengkapnya berikut ini. Piala Dunia U17 2023 akan segera kick-off. Tiket Indonesia versus Ekuador pada laga grup A pun sudah dikonfirmasi habis dipesan. Untuk diketahui, tiket kategori 1 dengan harga Rp500.000 untuk sisi barat stadion sudah ludes. Sementara untuk tiket kategori 1 sisi timur dengan harga yang sama dan kategori 2 utara dan selatan dengan harga Rp250.000 juga dikonfirmasi sudah habis dipesan. Kabarnya sudah terjual nyaris 30.000 tiket untuk Indonesia versus Ekuador. Sementara dalam hal ini Ketum PSSI Erick Thohir menegaskan opening seremoni Piala Dunia U17 akan meriah dan tidak terlupakan. Hamin satu gelaran Piala Dunia U17 siap dilaksanakan di Stadion Sijalak Harupat atau SCH. FIFA hingga Polda setempat sempat melakukan pengecekan akhir. Pada kesempatan ini Brigjen Pol Bariza Sulfi berharap jalannya pertandingan Piala Dunia U17 sesuai dengan perencanaan yang sudah dipersiapkan sebelumnya. Sementara itu, sebelumnya di SCH sendiri memang sempat ada venue yang rusak akibat hujan deras. Namun Ketum PSSI Erick Thohir memastikan bahwa kerusakan tersebut telah ditangani dan diperbaiki. Begitu juga dengan masalah rumput. Sementara untuk jelang kick-off sendiri, FIFA senang dan puas dengan yang telah dipersiapkan oleh Indonesia. Masalah-masalah minor pun telah dituntaskan di last minute opening ceremony. Untuk pertama kalinya teknologi video assistant referee atau VAR dan teknologi garis gawang seperti yang digunakan dalam sepak bola Eropa akan diterapkan di 4 venue Piala Dunia U17 di tanah air. Sementara itu, Ketum PSSI Erick Thohir menyoroti bahwa penerapan VAR dalam turnamen ini pun juga akan menjadi pengalaman berharga untuk Liga 1. Sebab akan menjadi acuan untuk Liga 1 pada Februari 2024 mendatang. Selain itu, proses simulasi penerapan VAR untuk Piala Dunia U17 2023 sendiri telah dilakukan di lapangan A dan B Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta sebagai bagian persiapan intensif sejak 4 November lalu. Tampil di laga pembuka gelandang Timnas Indonesia U17, Vigo Dennis memberikan peringatan keras untuk Ekuador U17. Ia menegaskan Garuda siap tampil meyakinkan di depan pendukungnya sendiri. Pertandingan itu sendiri akan menjadi pembuktian kepantangan persiapan mental, fisik, dan taktikal dari kedua tim. Vigo sendiri mengatakan persiapan Garuda Asia sejauh ini sudah baik, mengingat sudah melangsungkan pemusatan latihan atau TC sejak Juli silam. Gelandang Persija Jakarta itu pun menegaskan bahwasanya Garuda Asia harus membuktikan keunggulannya sebagai tuan rumah. Apalagi di laga perdana besok akan ada banyak pasang mata di seluruh dunia yang akan menyaksikan. Begitu juga para elit bahkan Presiden FIFA yang datang langsung ke stadion. Vigo mengatakan target utama Timnas Indonesia U17 adalah memastikan diri untuk lolos ke babak 16 besar. Sebab itulah Garuda Asia harus memaksimalkan 3 pertandingan mendatang. Konfederasi Sepak Bola Asia atau AOC membuat prediksi 5 pemain Asia yang diprediksi tampil apik di ajang Piala Dunia U17 ini. Dan nama striker Garuda Asia Arkan Kakak pun masuk di dalamnya. Arkan Kakak memang merupakan striker muda yang berbakat. Potensinya menjadi sorotan ketika ia mencetak 6 buah gol dalam kualifikasi Piala Asia U17 lalu. Selain Arkan Kakak, 4 pemain Asia lainnya pun juga masuk ke dalam. Pertama adalah Gaku Nawata yang berasal dari Jepang. Ia merupakan top skor serta pemain terbaik di Piala Asia U17 edisi kemarin. Lalu ada nama Kim Yong Chun asal Korea Selatan. Selanjutnya adalah Zibek Mirzev yang merupakan kapten Uzbekistan. Lalu yang terakhir ada Ervan Darvis Ali yang memainkan peran penting di Iran. Setelah riuh, Erick Thohir dan Arya Sinulinga bersaut mengenai pemain naturalisasi anyar, pegabal sepak bola Bung Ropan muncul ke permukaan membawa bocoran inisial nama pemain anyar tersebut. Menurutnya inisial calon pemain naturalisasi itu adalah R dan O untuk pemain pertama. Sedangkan pemain kedua memiliki inisial I dan A. Dan pemain ketiga memiliki inisial T dan H. Netizen pun langsung menebak inisial tersebut dengan mengaitkannya kepada nama-nama seperti Tom Haye, Ragnar Oratmangun, dan Ilyas Alhaf. Meski begitu, Bung Ropan memberikan klarifikasi bahwa inisial yang diberikannya tidak dapat dijamin 100% akan dinaturalisasi. Menyusul bocoran inisial nama-nama calon pemain naturalisasi, berikut ini statistik 3 calon pemain tersebut.
Yang pertama, Ilyas Alhaf bermain di Liga Armenia bersama Noah. Winger berusia 26 tahun itu sudah bermain 16 pertandingan di Liga, mencetak 4 gol dan 4 assist. Sebelumnya, Alhaf sempat memperkuat Almere City, Jong Sparta, dan Sparta Rotterdam. Kedua, Delano Ladan bermain untuk Top Os di Divisi 2 Liga Belanda 2023-2024. Musim ini, sang pemain telah memainkan 11 pertandingan di semua ajang. Ia baru mengemas 1 buah gol. Ketiga, Tom Haye mentas bersama klub teratas Liga Belanda bersama FC Heerenveen. Ia memiliki posisi asli sebagai gelandang pertahan, namun bisa juga diplot sebagai gelandang serang. Berusia 28 tahun, Tom Haye sudah tampil 9 kali di segala kompetisi. Sebelum melawan timnas Indonesia, pelatih Filipina Michael Weiss mengungkapkan satu permintaannya. Permintaan dari Michael Weiss ditunjukkan kepada supporter The Ascals, yang mana pelatih asal Jerman ini ingin supporter datang memenuhi Stadion Rizal Memorial, yakni saat melawan Vietnam dan juga timnas Indonesia. Karena menurutnya dukungan dari supporter akan sangat membantu Filipina untuk mendapatkan hasil terbaik. The Ascals sendiri baru saja mengumumkan 26 pemainnya. Dan menariknya ada 6 pemain yang kini bermain di Liga 1 2023-2024. Mereka adalah Carly Demurga di Barito Putra, Christian Rontini dari Persita Tangerang, Daisuke Sato di Persib Bandung, Simen Lingbo dari Persik Kediri, Mike O di Barito Putra, dan Kenshiro Daniels di Rans Nusantara FC. Setelah Filipina mengumumkan daftar pemainnya untuk laga melawan timnas Indonesia, dipastikan duel antara 2 pemain termahal di ASEAN saat ini akan tersaji di laga yang akan berlangsung di Stadion Rizal Memorial Manila, Filipina, yakni pada 21 November mendatang. Pemain termahal dari kubu timnas Indonesia adalah Sandy Walsh, yang kini memiliki nilai pasar mencapai 1,5 juta euro atau setara dengan 25 miliar rupiah. Nilai tersebut bahkan membuat pemain keturunan Belanda kini menduduki posisi kedua daftar pemain termahal di ASEAN. Sementara dari sisi Filipina adalah Gerrit Holtman, pemain berusia 28 tahun itu saat ini membela Antalyaspor di Liga Turki, yakni dengan status pinjaman dari VfL Bochum. Dilansir dari transfermarket.com, Holtman memiliki nilai pasar mencapai 2,3 juta euro atau setara dengan 38,4 miliar rupiah, yang menempatkannya di posisi pertama pemain termahal di ASEAN. Oleh sebab itulah, duel Filipina versus Indonesia sejatinya bisa mempertemukan 2 pemain termahal di ASEAN tersebut. Winger timnas Indonesia yang memperkuat Sabah FC Sadil Ramdhani kini berada dalam pengawasan ketat pelatih klub Vietnam Haiphong. Sebab saat ini Sabah FC dan Haiphong sendiri akan saling berhadapan dalam matchday keempat grup H Piala AFC 2023-2024. Sebab menurutnya, Sadil Ramdhani dan rekannya Darren Lock merupakan 2 sosok penting bagi tim tuan rumah. Apalagi Sabah FC mengusung misi balas dendam membuat laga makin sulit. Ditambah lagi, pelatih Haiphong mengakui bahwa timnya tengah menghadapi kendala yang cukup besar sebelum terbang ke Sabah. Kendala yang dimaksud adalah minimnya waktu istirahat dan cederanya sejumlah pemain penting.